Eh, Awalnya jualan t-shirt ya, dari kaos hingga ke food, fashion, kemudian sampai yang terakhir ini furnitur. Dan alhamdulillah dari penjualan yang mulai dari kecil itu dan sampai ke sekarang itu ke properti itu alhamdulillah tetap terjadi penjualan. Jadi salah satu rekor kita dulu di saya kan ada agensi juga. Jadi salah satu ketika kita membantu beberapa klien itu salah satunya itu ketika furnitur itu sempat dulu dari omset yang 100 juta di bawah 100 juta itu sampai per bulannya sampai 400 juta. Itu furnitur, sofa dan lain sebagainya. 400 juta per bulan. Nah, sekarang belum lama ini saya mulai masuk ke dunia properti ya, karena memang namanya pengiklan. Jadi ketika kita itu jadi saya itu mungkin basicnya awalnya karena saya jurusannya marketing ya, di kuliah marketing dulu sempat S2 juga walaupun S2 juga walaupun belum nggak selesai ya. Itu jurusannya juga marketing. Jadi eh, saya selalu berpikir bahwa ada gap di antara yang namanya teori dan praktek. Jadi selain saya itu dulu belajar dari dunia kampus dan pelatihan dan sebagainya, saya dulu praktek terus dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang eh Ads jadi salah satu sumber cuan ya, alhamdulillah, suatu sumber income eh, yang sampai sekarang masih work. Nah, jadi dari berapa tahun, sekitar 5 tahun itu, karena saya ada basic riset ya di kampus itu, saya merumuskan ada lima, lima variabel utama yang mendasari sebuah iklan itu supaya profit. Jadi kalau tadi teman-teman cerita itu kan ada kalanya, oh ini leadnya kurang berkualitas, kemudian nggak ada yang survei dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita juga habis iklan di beberapa proyek ada di Jogja, di Tasikmalaya, dan di Bogor juga. Ini alhamdulillah ada beberapa penjualan juga dari yang properti. Tapi memang properti yang paling mudah itu yang 500 juta ke bawah ya. Kalau kita ngomong properti ya, kita nggak usah ngomong iklan produk yang lainnya dulu karena kita spesifik ke properti. Uh, Kalau propertinya teman-teman itu di bawah 500 juta, biasanya lebih mudah. Apalagi yang subsidi dan lain sebagainya, dan itu lebih lebih mudah untuk terjualnya. Tapi kalau memang yang untuk produk 800 sampai 1 miliar ke atas, itu tuh memang uh, treatmentnya agak beda. Tapi memang pola variabelnya sama. Jadi memang di detailnya aja yang beda, tapi kita akan bahas pokok-pokok 5 variabel yang kebanyakan orang nggak pernah perhatiin ketika dia beriklan. Jadi why kok boncos? Kenapa kok iklannya boncos? Kenapa kok iklannya rugi? Jadi saya punya prinsip kalau iklan tuh kalau bisa ya jangan rugi. Ya kalau bisa minimal, walaupun ada yang ngomong testing awal dan sebagainya sebagainya, tapi kalau bisa di testingnya aja kita bakbu apa namanya bakbu itu apa bahasa Indonesia-nya? Eh, eh, jadi kita keluar 1 juta kita dapat 1 juta dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi nggak rugi lah. Jadi 5 variabel ini yang pertama itu mungkin oh ya sebelumnya saya mau bilang 5 variabel ini berdasarkan riset kita 5 tahun. Jadi kita udah riset ke berbagai industri ya mulai dari fashion kita penjualan udah produk sendiri itu udah puluhan ribu. Jadi kalau dulu udah pernah ada fashion clothing muslim itu ada salah satu di kita. Kemudian food juga kita pernah iklanin. Kemarin furnitur itu yang punya klien. Kemudian berbagai macam produk lainnya dan sampai akhirnya kemarin ke properti. Dan alhamdulillah memang properti juga ternyata kita terapin 5 variabel ini kita sebutnya social marketing model 1 sih. Jadi ini 5 variabel yang sangat berpengaruh terhadap iklan dan kebanyakan pengiklan mohon maaf kalau sekarang itu kadang uh, banyakan itu diajarinya untuk langsung ngomongin conversion ya. Padahal ketika kita bilang iklan, iklan itu tidak boleh hanya langsung menuju ke conversion, ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika kita berfokusnya hanya conversion kemudian dashboard aja, ini versi saya ya. Jadi memang pendapat saya itu kalau kalau pengiklan itu punya masing-masing formulanya, masing-masing caranya. Kalau dari kita yang formula kita memang harusnya pengiklan itu tidak cuma mengamati dashboardnya saja. Jadi
kesalahan pengiklan ini, sebelumnya saya mau tahu ini udah bisa iklan semua atau ada yang belum ya? Halo, Dikit-dikit. dikit-dikit ya. Medium. Medium. Siap, siap, Grip. Oh, sudah. Siap. Oke, oke, oke. Jadi ini asumsi saya kita udah bisa iklan semua ya. Oke, asumsinya udah bisa iklan semua. Jadi memang karena kan kalau teknis iklannya kita lihat di YouTube banyak ya. Teknis pasangnya dan lain sebagainya banyak. Cuma memang kalau kita ngomongin iklan sampai penjualan itu kan hal yang berbeda. Nah, ini dia kenapa kenapa kita risetnya itu. Kita kan mau nutupin gap antara pengetahuan sama realnya kan di lapangan. Emang tapi kadangkala orang juga asal. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang belajar iklan dan saya juga masih belajar juga. Saya ini sharing aja bentuknya. Eh, Kalau kita lihat itu terkadang itu mereka tuh asal, jadi tidak mengerti bisnisnya secara real, kemudian tidak merancangnya dengan benar, tapi langsung iklan. Padahal ketika kita ngomongin eh, marketing sosial media, itu kan cuma sebagai katalis ya. Katalis itu kayak apa? Kayak toa ya. Jadi kita itu punya strategi marketing, kita toain ke Facebook ad, Instagram ad, otomatis sehingga banyak orang yang melihat. Nah, di step pertama, variabel pertama, kita masuk variabel pertama aja ya, tapi penjelasannya panjang banget itu. Jadi uh, variabel pertamanya itu di bisnis plan sebenarnya. Why business plan? Sebenarnya di plan-nya, kata kuncinya di plan-nya. Jadi plan meta ads-nya. Ini kebetulan karena saya ini ngambil gambarnya, jadi ini yang sesuai mirip itu bisnis plan. Jadi kenapa rencana itu menjadi penting? Karena ketika seseorang mau mulai iklan, kebanyakan itu tidak ada nih yang kita ngomongin strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, trick-nya. Jadi misalnya kita kan langsung ngomong produknya properti nih. Berarti kan sebelum kita mengiklan properti, walaupun misalnya teman-teman ini punya budget masing-masing kan berbeda ya. Ada yang budget iklan per bulannya 3 juta, 5 juta, 10 juta, atau ada yang puluhan juta. Itu kan masing-masing ya. Ada jadi tergantung kapasitas perusahaan dan kapasitas kalau misalnya masih perusahaan, misalnya properti sendirian juga masing-masing juga ada biaya budget iklan yang memang berani dikeluarkan tiap bulannya masing-masing. Tapi sebenarnya overall berapapun budget iklannya itu kita harus bikin plan yang benar. Jadi gimana? Masuk ya suaranya? Oke, jadi plan yang benar ini kita mulai dari goals-nya. Jadi ketika kita ngomongin sosial media marketing, kan goals-nya adalah untuk menarik calon konsumen. Jadi kita samakan persepsi dulu di mana dalam merencanakan iklan kita nantinya, kita itu tujuannya untuk menarik konsumen. Nah, kalau untuk deal-nya memang nanti di BA dan lain sebagainya nanti kita terangkan. Nah, kemudian kita kalau di plan-nya itu sendiri sebenarnya nanti ada kayak timeline-nya, waktunya. Jadi kita itu harus punya detail waktunya apa aja kita lakuin, kemudian terkait finansialnya, target finansialnya itu terkait berapa budgeting per bulannya, per harinya berapa, kan dibikin gitu ya. Jadi ketika kita misalnya budgetnya 3 juta, berarti per day-nya 100.000 ya per harinya ya. Dan itu pun kita bisa juga rencanain karena berdasarkan data, misalnya Sabtu Minggu paling rame, bikin Sabtu Minggu lebih banyak dan sebagainya. 3 juta tuh nggak semuanya 100.000 per hari, mungkin hari-hari pertama berapa dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk properti sih sebenarnya kalau bisa lebih tinggi sih budgetnya karena memang tiap industri berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin iklan produk yang kayak furnitur, iklan produk yang lain dan sebagainya itu mungkin awalannya itu murah-murah cuma berapa juta, sejuta, 2 juta, 3 juta itu masuk. Tapi memang kalau untuk properti case-nya beda ya. Kalau terlalu sedikit juga kita analisisnya agak lama. Makanya kalau saya saranin sama teman-teman memang harus iklan tuh harus uang dingin sih. Uang dingin tuh apa sih? Emang uang budget marketing. Emang uang yang emang harus keluar untuk dimarketingin. Kalau misalnya
kita pakai budget yang hot ya, yang panas, yang uang yang wah ini kalau nggak closing kita bahaya, itu juga bahaya. Saya sih punya prinsip bahwa eh, jangan do bisnis, jangan melakukan bisnis, jangan iklan lah bahasa kalau kita di sini, jangan iklan dan kita hanger ya ketika lapar. Tapi kita eh, lakukannya itu dengan apa namanya? Dengan pemikiran yang jernih seperti itu. Kemudian eh, nah, kita harus sebelumnya di plan ini yang penting selain SWOT-nya. Jadi kita tuh harusnya nentuin segmennya, targetnya. Nanti bisa teman-teman cari lagi kalau teman-teman bisa nulis nanti dicari lagi di Google segmentasinya gimana, caranya, targetingnya, positionnya gimana. Kemudian yang paling penting sebenarnya di buyer persona sebelum kita lanjut ke selanjutnya itu. Kenapa buyer persona? Ketika kita merencanakan buyer persona pembeli kita dengan benar, itu kemungkinan besar iklan kita itu boncos, itu lebih berkurang. Jadi penentuan buyer personanya siapa itu harus di list benar-benar. Jadi misalnya pembeli properti kita umurnya katakanlah 40 tahun ke atas, jarangan yang 40 tahun ke bawah. Kemudian dia pekerjaannya apa, uh, interestnya apa dan sebagainya. Nah, itu harus kita list down dulu sebaik-baiknya, sebanyaknya, kemudian baru ditempatkan di Meta Ads-nya. Memang kebanyakan orang mau testingnya langsung ke Meta Ads ya, lebih cepat, ribet kita. No. Tapi kenapa orang kadang-kadang gagal dan budgetnya boncos? Dan itu karena memang dia nggak list down di sini, nggak ngelis secara benar di bagian perencanaannya. Ini sebenarnya kalau saya udah ada catatannya, belum dibikin PPT-nya. Ada yang bisa kita bisa ketemu lagi nanti kita bahas bisnis apa plan-nya itu dengan benar-benar lebih terperinci lagi supaya uh, apa namanya jangan sampai kita mau iklan tapi plannya nggak jelas gitu loh. Segmennya siapa, targetnya siapa, terus bayar persona seperti apa. Bayar persona sih yang penting. Mungkin next Mas, Mas Indra, lanjut. Nah, slide-nya ini. Boleh minta tolong lanjut slide-nya Mas? Tes. Oke. Oke, branding. Oke, terima kasih Mas Indra. Oke, kita masuk ke brand. Jadi setelah kita bikin rencana yang tepat, kita harus ngomongin brandnya. Jadi di variabel kedua yang sekitar riset jadi saya punya agensi namanya Najah Advertising ini. Itu dia karena kita ada beberapa yang kita iklanin nggak cuma properti. Jadi kita sadar bahwa brand itu salah satu variabel yang sangat penting. Jadi brand itu ya pertama logo. Logo itu kan di setiap video, setiap gambar, setiap konten yang nanti kita iklankan, kita ngomong meta ads kan, itu harus terpampang kan. Kemudian identitinya mau dibawa kemana, value-nya, desain dan sebagainya. Jadi kembali ke perencanaan tadi. Kalau kita tahu target market kita, misalnya properti target kita adalah orang menengah ke atas, katakanlah orang atas. Berarti kan kita harus membangun desain brand logo, brand uh, properti kita dengan sangat baik gitu loh. Nggak cuma ecek-ecek. Jadi kan memang kadangkala ini brand ini diremehin tapi impactnya besar. Jarang digarap dengan benar-benar, tapi sebenarnya impactnya besar. Saya iklan udah lebih dari ratusan juta, punya kita sendiri, bayar pajak kan ada pajaknya. Kemudian punya klien juga lebih dari ratusan juta. Dan setelah kita analisis, memang brand ini membuat iklan kita itu lebih murah dan lebih banyak yang trust. Jadi kalau kita masuk ke uh, kualitas lead nanti kita kan nanti ke penargetan juga. Tapi sebenarnya di pembangunan brand ini juga nanti itu juga akan narik lead-lead yang sesuai dengan kualitas dari brand yang kita ciptakan. Jadi kalau kita sambungin ke Meta Ads dulu, jadi kalau brandnya nggak digarap benar-benar, desainnya itu ecek-ecekan, misalnya kita proyek properti kita
desainnya ecek-ecekan, atau kita misalnya jualin properti apa itu desainnya salah-salah, kemudian asal tempel, kemudian nggak ada logo yang jelas, ini siapa, identitasnya, terus mau diarah, kan bisa dibikin eksklusif atau hangat, kehangatan keluarga dan sebagainya. Kemudian sebenarnya brand ini nggak cuma masalah logonya ya, masalah foto, video. Jadi when we talking about, ketika kita berbicara tentang branding di sosial media yang lanjut nanti ke iklan dan sebagainya, brandingnya itu kaitannya juga berpengaruh ke foto yang kita upload, video yang kita upload di Instagram kita, kemudian di nanti yang di AdSense. Nah, masuk lagi ke brand-brand ini juga kita harus benerin rumahnya. Saya jadi ingat. Jadi kebanyakan orang yang kita bisa meta ads itu kelemahannya adalah kita itu merasa oh semua iklanin, pokoknya ada budget iklanin, ada budget iklanin, punya budget 10 juta iklanin, 15 juta iklanin. Wah, iya bisa. Ada kadang kan faktor luck, terus uh, apa namanya, terjadi penjualan dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin sunatullahnya, brandnya harus dibangun. Jadi Instagramnya, rumahnya, atau fanpage-nya, atau TikTok-nya, kalau kita sekarang main sosial media kan, rumahnya itu harus dibangun brandnya. Harus ada tim, kalau kita itu ada tim yang kelola sosmed, harus ada tim yang mengelola sosmed kita, everyday konten lah, setiap hari kita kontennya itu kan ada konten jualan, ada konten edukasi, ada konten hiburan dan sebagainya. Jadi organiknya tetap dibangun. Ketika kita iklan, orang itu kan multi cek ya sebenarnya. Dia cek IG kita, cek TikTok kita, cek sosial media. Bahkan kalau sebenarnya kita ngomongin multi cek ini, kita ngomong brand, kita harus punya website dan sebagainya. Karena orang itu kan tidak melakukan pembelian dalam uh, langsung pembelian ya, terutama di properti sih. Selama saya beriklan di properti, dan alhamdulillah yang dari yang murah sampai yang mahal itu, yang MM-an itu rata-rata tidak pada penjualan pertama, tidak pada ada pertama, mereka follow dulu IG-nya, terus kita oh kayaknya ini beneran nih, oh ada proyek pembangunannya, ada dan sebagainya. Nah, itu ketika kita ngomongin brand. Jadi brandnya itu harus dikesanin yang kalau kita jualan barang mahal ya eksklusif lah, tidak boleh yang asal-asalan, strategi, value dan lain sebagainya. Kemudian next Mas Indra. Oke, kita masuk ke marketing funnel. Ketika kita mau ngomongin, sebenarnya saya mau uh, praktek ini ya iklannya ya, tapi sebenarnya teman-teman udah bisa iklan ya, nggak perlu praktek iklan. Soalnya kan insya Allah teman-teman kalau udah bisa iklan tinggal klik atau ke YouTube aja, tutorialnya cepet. Ini yang mau saya omongin di sini sih lebih ke eh, teman-teman harus ngerti bahwa ketika kita melakukan marketing itu ada funnelnya. Jadi sometimes kita itu lupa kalau kita itu sebagai pengiklan, terutama saya yang pengiklan awal-awal dulu, saya tuh asal tembak. Dulu tuh awal-awal 2017, 2018, 19 itu 18, 18, 2017, 18. Nah, itu tuh kita iklannya tuh asal tembak, asal iklan, tapi alhamdulillah ada penjualan gitu. Alhamdulillah ada penjualan. Kita udah jualan yang tahun segitu itu kita 18, 19. Kita jualan t-shirt dan itu laku ribuan piece per bulannya. Dan memang itu asal nembak. So, kalau kita tahu ilmu yang sekarang mungkin akan beda. Hasilnya lebih banyak ya zaman dulu. Uh, jadi itu kita harus tahu ada yang namanya fase awareness, interest, consideration, kemudian intent, evaluation, kemudian purchase. Uh, dari fase-fase ini kan sebenarnya kita itu tahap pertama itu kan orang aware ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengiklan pertama, walaupun kita itu pakai conversion ya, niatnya niatnya langsung sales kan. Kadang langsung tombol sales kan, langsung tombol di website, langsung landing page, iklan, langsung landing page, kemudian ke WA, kemudian langsung sales kan, langsung ada hubungan dengan admin dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau iklannya benar itu harusnya kita ngomongin awareness dulu. Makanya kan kalau
objection di iklan itu kan ada macam-macam ya, awareness, ada interaksi, kemudian ke penjualan. Harusnya kan ini kita ngomong idealnya sama nggak ideal. Kalau iklan nggak ideal itu sebenarnya ya kita langsung conversion, tapi sebenarnya beberapa guru yang ngajarin gitu sih. Tapi ini menurut pendapat saya idealnya orang itu dibikin aware dulu, kemudian dia berinteraksi dulu, kemudian baru penjualan. Jadi memang eh, kadang-kala kan kita tahapannya kan oke lah kita ngomong pakai purchase saja, tapi kan tahapannya tetap melewati aware dulu. Nggak ada orang langsung dia terus langsung terjadi penjualan. Biasanya orang itu ketika diiklanin itu sebenarnya kan tahapnya aware. Nah, harusnya orang-orang yang tahapnya aware ini ditingkatkan jadi dinurtur, dibangun kepercayaannya. Jadi harusnya kita kan iklan, ada pixelnya tuh, ada data yang tersimpan. Nah, itu di retargeting, di iklan lagi supaya berinteraksi, komen lah, bertanya-tanya lah. Nah, orang-orang yang interaksi ini nanti kita pisah lagi kan, pakai pixelnya atau nanti misalnya pakai dan lain sebagainya. Kemudian diiklanin lagi dengan video yang berbeda. Jadi memang harusnya untuk konsumen dengan tahapan awareness, tahapan nurturing, kemudian tahapan sales itu juga nanti beda konten. Jadi kita ngomong ke branding lagi, balik ke belakang itu, kontennya mau diarahin kemana. Uh, Kadang kita karena memang keterbatasan budget dan kadang kita, intinya kan dua, kalau kita budgetnya banyak, hire orang, bayar orang, bikin konten yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau budgetnya terbatas, yo, kita harus ngalahin waktunya, harus harus menyediakan bikin konten yang untuk lead generation nih, konten untuk yang bikin rame-rame aja, terus bikin interaksi, orang udah ngerti, konten yang untuk jualan, orang-orang yang berinteraksi tadi diarahin untuk penjualan, walaupun juga bisa kalau mau nurturingnya dan sebagainya di sales, di CRM-nya, di WA itu bisa juga. Jadi kita langsung tembak pelan ke penjualan, dia tertariknya kan tinggi ya, hot ya, udah ya. Terus dia masuk WA, nah WA itu aslinya jangan langsung tawarin produk tok, kita harus nurturing ya. Kalau sekarang tuh ada grup, ada webinar dan sebagainya. Harusnya kita bangun interaksinya, kita kasih value-nya. Orang itu kan beli karena harga tok ya. Orang itu kan beli karena manfaatnya. Nah, sometimes kita itu lupa, kita oh nih Mbak ini gini 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 gini. Tapi kita nggak jelasin secara real manfaatnya apa. Sebenarnya orang itu kan nggak membeli karena apa ya, karena harga dan lain sebagainya. Tapi orang itu membeli karena benar-benar bermanfaat. Kalau kalau emang dirasa properti yang kita jual itu sangat bermanfaat bagi dia, misalnya properti yang kaitannya invest ya ini, dia bisa nanti buat uh, jadi buat dana bulanan yang tanpa ngapa-ngapain dapat, kemudian atau dia apa namanya untuk anaknya dan lain sebagainya, pasti orang itu juga bakal beli kok produk properti teman-teman. Jadi kayak case pengalaman. Tapi memang di nurturing ini lama. Nanti kita akan ngomongin di bagian sales. Di nurturing ini supaya orang itu tertarik dan itu kita harus melakukan beberapa step. Jadi uh, kalau kita ngomong pakai iklan, iklannya tuh 7 kali view. Bahasanya 7 kali view ya, mungkin 3 kali view. Jadi orang itu jangan cuma diiklanin sekali. Jadi orang yang kita iklanin itu kan ada pixelnya kekumpul tuh, kita iklanin di targeting atau uh, nomor kontak yang kita kumpulin itu kita masukin ke Facebook, Instagram, ada ya, tahu ya, paham ya, yang dimasukin ke nanti dicari di YouTube bagaimana ya cara masukin database kita, dimasukin kemudian orang-orang itu kita iklanin. Nah, itu kita lakuin juga di nggak di industri eh, nggak di industri properti tapi di furnitur kita juga ngelakuin itu dan alhamdulillah memang efeknya eh, cukup signifikan kalau brandingnya bagus. Jadi ya memang saya bukan ahlinya bikin video, tapi saya suka mengkritik video ya teman-teman video. Karena eh, kalau videonya nggak bagus, iklannya boncos. Nah ya ini buat custom audience namanya. Ya saya agak lupa kadang namanya. Ya bikin buat custom audience, bener. Jadi memang seperti itu sih teman-teman. Kalau misalnya di iklan kadang-kala
jangan diiklanin sekali toh. Kadang-kadang memang kan kita kan memang mau bikin dia yang tadinya aware jadi interest, kemudian jadi sadar, kemudian dia pingin bertindak, kemudian dia kan beli kan. Mungkin next next Mas Indra. Ini variabel ketiga di marketing. Jadi variabel saya review dikit, planning, branding, marketing, kemudian yang keempat selling. Ini perlu saya tulis selling ya ini. Pokoknya toko online dan WhatsApp. Kalau kita ngomong selling, kalau kita ngomong di Indonesia, di berbagai industri juga Indonesia tuh memang agak unik. Kita ngomong ada yang ngomong langsung pembelian di website dan lain sebagainya, itu ada teman-teman juga yang pakai itu. Tapi pengalaman saya bahkan kalau apalagi untuk produk besar ya tetap di WA apalagi kalau properti case-nya seperti beberapa properti kita pernah bantu itu juga case-nya tetap kalau properti kan sampai ke visit ya. Nah, target utamanya sampai visit. Kalau kalau kita iklan kita kan ini challenging-nya ini. Challenging ketika beriklan properti ini. Kadang-kala kita kan dihadapin dilema antara kita mau lead yang murah untuk WA dan mau ngomong quality ya. Nah, eh terkadang lead yang murah juga berisiko karena lead yang murah tanpa quality sulit untuk diajak visit, ya kan? Seperti yang teman-teman bilang tadi, eh sebentar. Oh, oke siap, nggak apa-apa. Oke siap. Oke, eh, suara saya masih masuk ya, Mas ya? Aman, aman, aman. Lanjut. Aman, Oke, aman, aman. oke, siap Mas. Kita masuk ke penjualan, selling. Nah ini yang eh, sangat challenging ya. Honestly, eh, untuk yang penjualan, aku akan bilang kalau properti itu termasuk yang paling sulit kan. Memang karena memang mahal. Ketika kita bantu teman-teman yang dari properti sampai penjualan, memang kalau dari sisi kita di marketing, kadangkala kita cukup selesai dari kita ngomongin branding ke planning, branding, kemudian marketing, kita udah cukup ya kita bawa traffic ke teman-teman misalnya deal makernya di masing-masing properti dan lain sebagainya. Tapi uh, kita sebagai pengiklan, kalau saya ngomongin diri saya sebagai pengiklan, sebagai agensi dan sebagai pengiklan, saya uh, harus ngomong bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan lead yang berkualitas. Jadi uh, ketika kita udah ngomongin planning yang benar, kemudian branding, kemudian marketing yang benar dengan segala teknik marketingnya di Meta Ads yang banyak banget kan, ada teknik-tekniknya dan sebagainya. Uh, kita harus menghadirkan lead-lead yang berkualitas yang nanti akan diolah oleh deal maker-nya. Memang menjadi sebuah question mark juga, di mana kita harus menentukan bagaimana lead itu berkualitas atau enggaknya kan. Berarti kan kita harus gali dulu lead-nya itu, karena uh, sometimes juga yang kelihatannya nggak berkualitas belum tentu berkualitas, tapi yang kelihatannya berkualitas kadang ya nggak berkualitas. Jadi memang kita harus punya teknik tersendiri di tempat kita masing-masing. Ketika kita beriklan dan WA-nya masuk, itu gimana kita PR-nya adalah menuturing di WA itu. Mau WhatsApp grup, mau dibikin Zoom, atau mau dibikin apa, webinar, atau mau dibikin apa. Kalau saya beberapa mainnya di grup. Grup itu lebih enak walaupun kadang ada orang yang mau dimasukkan ke grup atau enggak. Tapi kalau grup itu sekarang kan ada keterbatasan broadcast ya. Kalau zaman dulu broadcast itu ada app-nya lah, gampang broadcast dan sebagainya itu banyak mau ribuan kota dan sebagainya. Sekarang follow up-nya itu saya agak mikir agak sulit juga. Kalau di kita kan ada
Nah itu, ini kalau kita ngomongin quality lead, saudara ini ada pertanyaan. Cara filter dapat lead berkualitas sesuai target-target kita, gimana caranya? Oke. Nah, ini kalau kalau ngomongin quality lead ya, tetap testing sih Mas. Kalau saya akan ngomong harusnya nanti di pembahasan di evaluasinya. Sebenarnya ketika kita lead yang datang ini kan kita evaluasi ya. Ketika eh, iklan, iklan. Saya sih main dua-duanya, organik juga. Saya basicnya dulu dari 2017 sampai sekarang sukanya iklan, tapi belakangan karena budget iklan tuh makin naik ya. Saya tuh juga main organik dan ternyata organik work juga, eh, menghasilkan jutaan sampai puluhan juta juga. Jadi memang main organik it's okay sebenarnya. Iklan katalis mempercepat. Kalau misalnya kita ada waktu, ada tim, ada ini main dua-duanya, organik main, uh, ads main. Saya dulu kemarin bikin IG yang sempat kehack itu followernya sebulan 2 bulan itu naik jadi 30.000 organik itu bagus. Intinya bikin video yang berkualitas masuk ke tema tadi brandingnya harus dibagusin itu organiknya juga main. Tapi kemarin kena hack jadi kita mulai lagi dari awal. Uh, Kemudian di penjualan sendiri, kalau nanti di leads kualitasnya kita ngomongin di evaluasi ya. Jadi di penjualan itu kita ngomongin penjualan dulu. Kalau penjualannya, kalau saya sih nurturingnya sekarang pakai WhatsApp group. Tapi kalau mau dijabri-jabri nggak apa-apa. Jadi orang itu kan, oh iya ini namanya mainnya itu long long term game ya. Jadi mainnya jangka panjang. Jadi sebenarnya orang itu kan juga kalau udah tertarik, memang nggak semua daya belinya tinggi. Dan memang kalau saya akui kalau di Instagram sendiri kan, di Facebook dan Instagram sendiri kan kita menjadi PR sendiri untuk memfilter orang-orang yang kualitas tinggi ya pembelinya. Bahkan saya itu juga ada asumsi, cuma ini masih asumsi saya, bahwa kadang yang orang-orang yang kaya banget, yang agak lebih high lagi, itu kadang malah agak sulit juga kita jangkau pakai uh, sosial media marketing ini, kayak iklan dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang tinggi itu kan biasanya punya tim, atau punya orang-orang kepercayaan, atau punya keluarga, punya istri, punya anak, dan lain sebagainya yang suka suka lihat konten-konten kayak gini. Nah, sometimes yang masuk itu adalah orang-orang kepercayaannya atau partner bisnisnya atau lain sebagainya. Saya sempat juga dulu dapat klien iklan itu, ya ini masih jalan, eh, kosmetik, lumayan besar itu, apa namanya, dapatnya referensi. Saya iklannya ke A, yang masuk itu katakanlah full, katakanlah si A. Si A ini, ketika si A ini kita ngajak ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia malah merekomendasikan ke temannya. Nah, yang jadi kliennya sampai sekarang adalah temannya, teman saya, apa temannya dari yang dapat iklan itu, dan sampai sekarang itu properti juga. Itu dia sekarang masih saya iklanin di Jogja properti. Kemudian kalau kita ngomong nurturing grup, dari grup itu kadangkala kita share-share aja, share-share free, share-share apa. Kemudian menurut saya sih nggak ada yang ini ya, istilahnya nggak, kontak tuh nggak sampah banget. Tapi bagaimana kita mengolahnya. Kalau memang daya belinya dia nggak nyampe ke properti kita, ya dialahin ke properti yang lain. Jadi kayak saya punya teman itu salah satu, eh, dia itu apa istilahnya ya, agen properti atau apa ya, saya lupa ya maksudnya ya. Yang dia itu punya banyak listing produk, jadi ketika orang masuk, kadangkala dia kan nggak punya daya beli di produk yang 1 M, tapi dia punya daya beli di 500 juta, 300 juta, ya kita lempar ke produk yang 300 juta, 1 juta, dan lain sebagainya. Tapi memang kadangkala PR-nya adalah ketika kita iklan, ketika kita sebagai developer, kita bukan sebagai
bukan agensi yang punya banyak produk itu, kita kan harus melakukan produk kita ya. Nah, itu yang jadi PR tersendiri adalah ketika kita ngomongin quality lead itu tadi. Ya, challenging, tapi kalau kita pakai rasio, kemarin sempat rasio yang di sini yang penjual 800 sampai eh, satu eman itu produk perumahan di Jogja itu yang laku lewat iklan kita juga itu eh, ada rasio 1001, tapi sebenarnya bisa mungkin dipersingkat kalau 1000. Jadi itu dari 1000 lead 1000 lead yang itu diolah kemudian jadi berkualitas, kemudian ada satu penjualan. Nah, itu bisa murah. Dulu tuh leads-nya dapat 1000 banyak itu juga karena brandingnya main. Kita balik lagi ke branding lagi. Branding saya malah belum ngomong. Brandingnya itu dia pakai brand ambassador. Sampai sekarang dia properti yang di Jogja ini, yang dulu laku dari kita sekitar produknya berapa sih? 800 juta sampai 1 eman itu. Itu dia punya brand ambasadornya tuh ada ustadz terkenal, kemudian ada juga tokoh-tokoh, kemudian ada juga eh, apa ya istilahnya artis atau bukan ya? Bukan artis di dunianya lah, di dunia bisnis dan sebagainya. Jadi eh, apa namanya kita pakai BA brand ambassador, kemudian pakai anu itu mempermurah lead. Jadi orang itu tertarik untuk ngekliknya dan ngeklik website kemudian masuk ke WA kita tuh lebih banyak, jauh jauh. Saya nggak ngerti ya rasio iklan per lead-nya masing-masing berapa di sini. Bisa di-share nggak supaya kita sambil diskusi. Untuk properti berapa per lead sampai BA? Kita pakai BA ya. Ini sekaligus pengiklannya banyak. Boleh di komen di sini. Sekaligus saya riset juga ya. Soalnya masing-masing beda. Bahkan kalau yang kita ngomong pakai BA kemarin itu bisa agak menakjubkan. Wah, bagus nih 10.000. Ada lagi? Oh, siap, 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 siap. Keren, 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 keren. Ya, sebenarnya kalau kita yang pakai eh, BA itu agak ekstrim lagi, malah bisa 7.000. Cuma memang banyak faktornya ya. Eh, banyak faktornya sih, termasuk itu apa namanya, ketika ada BA-nya, iklannya jadi lebih murah dan lain sebagainya. Banyak teknik yang kita gunakan juga seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian next, Mas Indra, kita masuk ke evaluation. Nah, jadi kalau kita ngomong 5 variabel tadi, to profit tadi, jadi kan riset saya 5 tahun ini setelah ngiklanin berbagai macam produk dari industri yang dari fashion, kemudian food, furnitur, kemudian terakhirnya ini properti juga, kita nemuin bahwa memang faktor utamanya sih di evaluation. Ya kita harus sadar bahwa nggak semua strategi yang kita gunakan itu akan selalu berhasil. Nah, kebanyakan kita di advertiser apalagi yang udah lama nge-ads itu merasa terus dengan skema pembayaran yang berbeda, beda treatment juga. uh, itu kita harus tahu. Oh iya, suara masih masuk, Mas? Ah ya, saya Aman, aman, aman. Masuk, Pak. oke, oke, siap, Aman. siap. Oke. Uh, jadi ke variabel yang terakhir ini, seperti yang kita tahu tadi kan planningnya, kemudian branding, marketing, selling, kemudian evaluation. Nah, kalau di evaluation sendiri ini, teman-teman udah tahu lah nanti dicari metriknya, ada CTR, CPM, cost per mile, kemudian ada cost per kliknya, kemudian berbagai metrik yang kita bisa gunakan dan beberapa kombinasi. Sebenarnya kita juga bisa uh, kombinasi utama kan sebenarnya berapa lead
masuknya kan, kemudian berapa visitnya. Nah, memang in the end itu mau kita pakai evaluation metric manapun, yang terakhir itu adalah pembuktiannya adalah lead visit sama penjualan kan. Nah, the problem itu kalau saya mau discuss itu sebenarnya the kita bisa mengevaluasi lead untuk kalau kita ngomongin industri yang kayak furnitur, produk bisa sofa 3 juta, 5 juta, kemudian kita ngomongin apalagi produk bawahnya, kita evaluasinya begitu cepat ya bisa ya. Cuma memang untuk evaluasi di produk kayak properti, saya nanti juga coba nanti teman-teman juga di sini kan pengiklan banyak pengiklan properti juga bisa sharing juga. Nanti aku lebih suka kita di sesi akhir kita sharing sih. Mungkin ada yang dari teman-teman lain bisa sharing juga bagaimana pendapatnya atau bagaimana nih jurus-jurusnya. Pasti kan punya jurus masing-masing nih. Eh, Kalau di saya sih memang evaluasinya nggak bisa langsung sebulan ya. Karena menurut saya lead yang masuk itu nggak melakukan pembelian langsung lihat langsung beli gitu. Jadi dia bakalan berproses dulu. Nah, PR-nya kan memang di nurturing itu tadi kan. Memang saya sih lebih suka tetap jangan sampai lead-nya itu cuma hilang di website ya. Jadi misalnya ketika dia klik, terus dia website, banyak kliknya tapi nggak masuk WA. Kita harus gimana caranya tetap dia itu masuk kontak dulu, habis itu bisa di follow up. Kalau eh, kalau evaluasinya nanti memang kontaknya benar-benar lead-nya kurang berkualitas, berarti kan memang di marketing kemudian di bagian marketing bagian kita mentargetkan tuh harus diganti. Nah, seberapa sering evaluasi dan seberapa bagus metrik yang kita gunakan tuh sangat berpengaruh. Kalau saya sih memang ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan, dan sebenarnya sekedar harian saya cek bentar itu saya lihat sebenarnya. Walaupun memang bagusnya kita tunggu seminggu. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita punya ini ya standar standar ini ya standar per lead, standar masuk per lead berapa, kemudian standar quality lead-nya kita bisa mengontrolnya lebih cepat. Nah, ada juga titik sebagai kita marketer itu tuh ada titik di mana kadang-kala itu info infonya terkait quality lead itu telat nih. Ya kita nggak bisa yang ini juga sih. Salah juga mungkin dari marketingnya, mungkin kurang berkualitas masuknya. Tapi kadang-kadang kan kalau feedback kita harusnya komunikasi antara marketing dan selling itu di CS-nya itu lebih dipercepat karena ketika komunikasinya cepat, misalnya CS-nya udah bilang, oh mas ini kayaknya lead-nya kurang berkualitas nih, masuknya beberapa hari ini, otomatis kan di 3 hari atau 7 hari itu otomatis akan dilakukan perubahan. Begitu pula di marketingnya dia nggak boleh juga merasa bahwa dia benar nih kita udah nargetin sesuai dengan plan yang tepat nih kita targetnya properti gini 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 properti interestnya properti rumah real estate dan sebagainya sebagainya. Iya, tapi kadang-kala kan Indonesia tuh punya interest yang unik ya evaluation-nya. Kalau teman-teman udah pernah dengar gimana ini eh, teman-teman udah pernah dengar itu eh, orang Indonesia itu nge-lag berbagai macam hal. Jadi misalnya kita target orang yang suka Fortuner atau suka Pajero. Misalnya daya belinya dia berarti dia kayaknya punya daya beli nih buat rumah-rumah harga segini harga 500 jutaan. Cuma kan case-nya kalau di Indonesia orang yang nge-lag Pajero dan nge-lag Fortuner itu nggak semua yang punya daya beli nih. Nah, memang uh, ini harus discuss lebih panjang nih. Pengaturan interest di Facebook sendiri saya pernah diskus juga beberapa dengan pengiklan itu tuh kadang agak agak kacau karena memang orang Indonesia itu sebagai evaluasi ya maksudnya kadang kala itu dia itu mengelak berbagai macam interest dengan dengan daya beli ataupun tidak. Nah, makanya itu ketika kita tuh cuma mengandalkan Tes, interest tes, di tes, Facebook, tes. ya atau sudah selesai mas waktunya? Halo, suara masih masuk? Tes. Suara saya Ya, masuk? masuk masuk mas. Masuk?
Oke, Masuk, alhamdulillah iya. baru bisa lagi suaranya. Boleh dilanjutkan. Oke. Oh iya, siap Mas Indra. Siap. Oke. Jadi eh tadi saya mana tadi? Oh iya, interestnya. Nah, itu dia. Jadi emang interestnya itu nggak bisa kita andalkan 100%. Makanya sebenarnya kalau udah yang sampai levelnya udah pakai custom audience, itu saya akan nyaranin pakai custom audience. Tapi memang kan untuk mengumpulkan 1.000 lead berkualitas pun nggak segampang itu kan. 1.000 atau 10.000 ya, saya agak lupa sebenarnya. Yang disaranin oleh Facebook itu 1.000 atau 10.000. Case-nya kita ngumpulin lead 1.000 atau 10.000. Oh ya, variabel evaluation winning. Winning itu ketika closing. Iklan itu eh, tergantung objectionnya sih kalau kita ngomongin ruhnya sebagai iklan, iklan itu ukurannya traffic, ukurannya lead, apa banyak lead dan kualitas lead. Kalau kita ngomongin secara bisnis, menurut saya berarti sampai penjualan. Tapi kalau kita ngomongin iklan, kita akan ngomong lead dan kualitas lead sebenarnya. Karena eh, iklan sendiri kan penjualannya di website atau di WA ya. Jadi kita ukurannya nggak bisa sampai ke penjualan. Kalau ukurannya penjualan berarti yang harus diukur di landing page-nya, kemudian di bagaimana customer service-nya, closing rate-nya berapa, masuk berapa, closing rate berapa. Nah, di ukuran winning-nya, winning itu berarti kalau kita ngomongin ads, berarti dia katakan winning ketika iklannya itu lead-nya banyak dan berkualitas. Nah, balancing antara lead yang bagus, berkualitas dan murah itu yang sulit. Sometimes kalau kita ngomongin agensi, sometimes klien bilangnya pengennya leadnya banyak nih dengan harga yang murah nih. Tapi kadang kan kualitas nggak sebaik ini. Tapi kadang kita mau menargetkan dengan super rigid dan dengan asumsi untuk dapat kualitas lead yang lebih banyak, tapi kadang yang masuk nggak sebanyak itu. Sometimes juga nggak jadi penjualan. Nah, ini juga jadi PR tersendiri ya. Ketika kalau kita ngomong saya sebagai advertising, kita ngomongin marketing berarti ukurannya tetap di murah dan di banyaknya, murahnya dan kualitasnya. Kita kan muter di situ kalau memang kita ngomongin di marketing apa sih fungsinya untuk marketing kan untuk narik itunya. Tapi kalau kita sebenarnya ini kita nggak boleh ngomongin. Aku sih orangnya nggak terlalu ini algoritma ya. Karena algoritma pasti berubah terus. Tapi orang itu kan, oh ya kita ngomongin yang kemarin ya, ini ilmu yang saya dapat pas saya riset juga, pas saya belajar juga. Kita harus ngomongin overnya sama psikologinya. Oke. Salah satu yang bikin kualitas lead-nya makin anu kan ketika over dan overnya itu benar-benar kita arahin untuk sesuatu yang berkualitas. Jadi sometimes yang emang ngeliatin harganya itu juga agak agak dibutuhkan karena supaya biar orang itu psikologinya kalau dia benar-benar nggak ada dana nggak berani untuk ngeklik iklan yang misalnya 1,3 1 M atau kemudian 2 M dan sebagainya. Jadi sih lebih ke itu sih ke seperti itu sih. Kalau di penjualan, evaluasi, walaupun kalau kita ngomongin secara pengukuran bisnis, kalau dari saya sih tetap ke penjualan ya. Kita keluar budget klien, keluar budget kita sendiri. Saya kan juga ngeluarin budget sendiri untuk iklan, lumayan banyak. Itu juga utama tetap harus kembali kan niatnya. Nah, makanya kalau misalnya evaluasi ini penting. Kalau misalnya memang kualitinya banyak banget yang enggak, nah, presentasi harus ditingkatin bertahap dengan benerin yang namanya targetingnya, kemudian brandingnya, offernya, kemudian dimainin psikologinya dan sebagainya. Kalau di sellingnya, kita ngomong sellingnya, ya dari presentase
Mungkin kita ngomong, oke lah kita ngomong yang nggak berkualitas, kita singkir dari quality lead-nya, kemudian jadi ke penjualan. Jadi kalau di kita sih evaluasi kan, kalau kita di dunia ini kan ada output outcome. Kalau output tuh keluaran, kalau outcome tuh hasil. Kalau hasil tuh ya penjualan, kan outcome tuh kegiatannya gitu kan. Tapi honestly kita terakhirnya tetap carinya penjualan. Jangan sampai kita udah iklan berapa juta, berapa puluh juta, tapi nggak ada penjualan. Kita kan kunci utamanya di iklan kan penjualan, walaupun faktor-faktor lain berpengaruh. Nah, faktor yang saya omongin 5 ini kan ini adalah bagian dari riset panjang kita. Kita on the way ke bagian riset ke sustainnya. Jadi ini kan kita ngomong profit, sustain, kemudian grow. Jadi di bagian profit ini, 5 variabel ini, kalau orang lakuin yang 5 variabel ini diulang, perencanaannya diulang, dibenerin lagi, brandingnya dibenerin, marketingnya dibenerin, kemudian kemudian yang keempat tuh apa, selling, perencanaan, branding, marketing, selling, kemudian evaluasi, kita ulang ini, insya Allah di bagian iklannya, di meta ads yang mau organik, mau ini, mau ads yang kita marketing di sosial media, insya Allah akan terjadi penjualan dan profit. Berdasarkan hasil riset kita uh, yang kita lakukan selama 5 tahun di berbagai industri, dan kita alhamdulillah coba di properti juga berhasil. Tapi juga memang namanya hasil itu kan lingkaran, kadang lingkaran yang punyanya Allah ya. Kita berusaha maksimal, tapi tetap hasil Allah yang nanti memberikan. Uh, kita cuma menghitung harusnya seperti ini terjadi profit. Tapi tetap biasanya kalau pakai struktur ini, model ini, insya Allah dari industri-industri yang kita furnitur dan sebagainya, klien-klien kita, insya Allah profit. Kemudian untuk di bagian sustain itu besok ya, kapan kalau kita ketemu lagi atau kita ngulang ini dulu, soalnya sustain itu masih risetnya kurang bahan. Ada beberapa yang udah industri yang udah jalan, data amati pakai cara itu sustain, tapi tetap variabelnya masih belum ketemu 100%, tapi masih on the perkembangan. Jadi kalau yang untuk profit ini kita ulang kayak gini terus. Ini rata-rata di sosmed tuh kayak gini, berbagai industri, mau properti, mau yang paling murah, uh, itu rata-rata seperti ini. Nah, mungkin kita ke discuss aja ya Mas. Kalau teknisnya nanti mungkin di lain waktu ya. Kalau teknis kita pasang sambil pasang iklan, memang ini belum siap-siap. Ini tadi saya masih baru pulang, belum bikin PPT yang bagus banget. Mungkin itu aja dari teman-teman. Kira-kira monggo ada. Oh iya, nanti ini ya, sedikit request, nanti bolehlah nanti apa namanya di ini bagaimana testimoni pendapat teman-teman tentang materi ini gitu lah. Ini kan apa namanya, buat feedback juga ke saya. Monggo silahkan diskusi. Kalau ada tanya jawab, monggo dipersilahkan, atau nanti diskusi aja karena ini sifatnya sharing ya. Saya tidak menggurui, saya masih belajar juga. Jadi kita sharing, saya juga belajar nanti sama teman-teman. Monggo, saya kembalikan ke Mas Indra. Uh, Monggo. Halo, tes. Mas Indra atau Mas Rendra ya? Mas Indra atau Mas Rendra? Monggo kalau mau dipimpin tanya jawab, atau mungkin ada Kalau yang mau mau. dipimpin. Hmm, Ya, Kang Indra nggak tahu nih, menghilang. Oke, hmm, maka yang mau diskusi tanya jawab tadi ini sifatnya ngobrol aja sih. Jadi ngobrol aja tentang bagaimana iklan properti. Ya, mungkin Mas Eko Wibowo mau nambah itu. Biasanya Mas Eko banyak insight tuh, Mas Eko Wibowo ini, ya, untuk iklan properti. Kang Indra, ada slide yang mau ditampilin. Kita ada sedikit pengumuman ya, teman-teman. Insya Allah nanti di akhir September ini akan ada acara namanya Facebook at Power Camp. Ini saya dulu bikin acara Power Camp itu udah sebelum pandemi ya. Ini baru kita mulai munculin lagi, dan di tahun ini cuma sekali aja yang kita hadirin. Dan insya Allah ya teman-teman, nanti di sini
akan belajar langsung bareng advertiser yang sudah berpengalaman ngetesting iklan sampai hampir 1,5 miliar. Jadi iklannya hampir 1,5 miliar. Waduh, kan keren banget. Jadi kalau di total itu iklannya dan di niche market industri properti. Nah, buat teman-teman nih cukup menarik ya kelas ini. Jadi nama kelasnya adalah Meta Ads Power Camp for Property. Ini buat teman-teman yang lagi capek ya nyari lead secara manual ya, lagi canvassing manual berat ya dan organikan kok kayaknya berat banget. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman ikut kelas ini ya Meta Ads for Property. Oke. Di naikin lagi Kang Indra. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar ya buat teman-teman. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang bisa ikut acara ini? Agent boleh ya, teman-teman agent boleh atau teman-teman developer boleh atau malah yang sedang belajar. Nah, ini kita ada penawaran menarik sebenarnya buat teman-teman yang nanti ya kalau yang sedang belajar nih ya butuh produk juga, kita ada produk nanti yang bisa teman-teman jualin juga, jadi kita sediain, bahkan kita nyediain tempat magangnya nih buat teman-teman yang memang ya di Facebook Ads Power Camp ini memang punya prestasi ya, memang niat mau ngiklan, kita sediain tempat magangnya, kita sediain produknya ya, bahkan gaji dan komisinya. Waduh, menarik nggak tuh kira-kira, ya menarik ya teman-teman ya. Jadi insya Allah kita ada 2 hari 2 malam nanti di Sifor Bogor ya. Kita akan belajar. Nanti pembicaranya ada saya, Alfian Rendra, ada Kang Wildan, ada Kang Saiful, ada Kang Indra. Nah, di Bogor ya, tempatnya di Bogor di Sifor ya. Next lanjut Indra. Wah, ini yang tanya senior dari Jogja ini. Koh Ferry. Ya, Koh Ferry ini sekarang dari Century. Waduh, main-main ke Bogor lah, Koh Ferry. Siap. Oke, acaranya di tanggal 26, 20 sampai 27 September, 2 hari. Dari jam 9 pagi ya sampai jam, ya isinya jam 20 lah, jam 20. Kalau mau diterusin, maga silakan ya, mau till drop. Dan nanti live ya, offline di Fatih Group ya teman-teman gitu. Next Kang Indra. Nah, maju lagi nih. Ada beberapa alasan ya kenapa teman-teman ya harus ikut acara ini. Yang pertama ini mentornya nanti ini adalah praktisi. Jadi kita ini nanti akan belajar 70% tuh praktek, 30% teori. Jadi bener-bener nanti eh, teorinya dikit aja, kita langsung praktek. Praktek mulai apa? Mulai dari tadi ngeriset, nge-setting iklan, nge-testing iklan, sampai nge-running iklan, sampai dapat ya nganalisis iklan tuh kayak apa. Ya, dan ini ya mentornya ini sudah pengalaman testing iklan sampai ratusan juta di industri properti teman-teman. Ya, dan sudah menghasilkan miliaran juga. Nah, dan kerennya lagi, nah itu tadi yang saya tahu tadi, ini berpotensi untuk teman-teman jadi partner pemasaran Fatih Group atau Fatih Institute ya. Jadi buat yang freelance, yang memang agent ya, kita ada produk yang keren-keren ya, terutama di Bogor ini. Nah, teman-teman bisa langsung jadi partner kita ya. Nah, di partner kita ini ya keuntungannya selain dapat gaji, fasilitas magang ya, bisa dapat komisi juga kalau close, dan komisinya lumayan loh ya kan. Bahkan ya, ini saya dikasih dikasih gambaran bahwa nanti akan ada ya subsidi iklan juga, jadi dibantuin budget iklannya. Nah, menarik. Next Kang, Eh, ke bawah aja ya. Ah, ini acaranya itu eh di akhir September, harga normalnya di 3.500.000. Nah, buat teman-teman yang
ya daftar hari ini nih, nah kita kasih harga super spesial. Kita diskon 1 juta jadi 2.500.000 aja, berlaku early bird sampai tanggal 20 September gitu. Itu sih teman-teman, dan bonusnya apa Kang Indra? Nah ini Kang Indra aja yang jelasin bonus-bonusnya nih. Silakan Kang Indra. Ada bonus-bonusnya ternyata. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa ikut ya, klik link yang saya share untuk dapat harga super spesial di malam hari ini. Karena diskonnya langsung 1 juta ya buat yang teman-teman transfer atau DP ya malam hari ini. DP dulu boleh, DP 500.000 dulu boleh gitu. Ya, silakan teman-teman, bisa ya langsung DP sekarang ya, karena kita ini batasin cuma 25 peserta maksimal ya, karena tempat ya hanya terbatas 25 orang, dan ini di tahun ini untuk Meta X Property cuma tahun ini cuma sekali aja. Jadi kalau teman-teman nggak ikut rugi, karena langsung dapat 4 pembicara, dapat insight langsung dari yang sudah testing iklan ratusan juta, bahkan dapat puluhan miliar ya omsetnya. Nah, ini silakan teman-teman ikut ya Meta Apps Power Camp 2024 ya. Gitu teman-teman. Monggo silakan kita nge-camp bareng ya. Bahkan Sabtu Minggunya kalau teman-teman mau ya, silakan teman-teman bisa magang langsung ngelihat tim kita juga handling customer. Nah, enak kan? Jadi ini teman-teman tuh udah ikut workshop ya, dapat fasilitas magangnya, disediain projectnya ya. Kalau teman-teman berprestasi kita kasih budget iklannya ya. Nanti komisinya buat teman-teman sendiri. Waduh, luar biasa. Dan lumayan loh kan, teman-teman. Teman-teman langsung berguru, punya circle ya, eh advertiser yang sudah split iklan ratusan juta gitu teman-teman. Itu aja info dari saya ya teman-teman. Monggo kita lanjut tanya dan jawab diskusi. Ada yang mau didiskusikan, silakan bisa tanya langsung ke Om Yusuf. Maka Om Yusuf. Monggo, monggo. Saya masih standby. Saya bentar. Saya masih standby. Monggo. Siap, silakan teman-teman loh yang mau tanya seputar tentang bagaimana mendatangkan lead lewat Meta Ads ya. Saya sendiri termasuk yang ngerasain bahwa canvassing manual itu lumayan melelahkan, tapi cukup kok kalau teman-teman masih niat hari ini, oh itu juga masih oke. Ya, bahkan beberapa sahabat saya juga masih ada yang canvassingnya lewat apa namanya, bener-bener online ya, dia memadukan offline-nya juga. Jadi pakai Google Map gitu canvassingnya ya. Misalnya nyari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran eh Cilengsi gitu, pakai Google Map dicari ya, atau pemilik kos yang ada di sekitar Bogor langsung di searching pakai Google Map itu bisa. Pakai LinkedIn juga bisa sebenarnya. Kalau kita misalnya nih lagi mau menarget orang-orang ya yang profesional, itu biasanya mereka punya LinkedIn. Ini juga saya sedang mau belajar di LinkedIn, eh, LinkedIn ini. Jadi data-data yang kita canvassing dari LinkedIn ini bisa di retargeting di Facebook Ad ya, Mas Yusuf ya. Jadi ini kemarin salah satu ide yang sempat didiskusikan juga ya, bagaimana ngiklan dengan custom audience. Jadi kita canvassing dulu LinkedIn orang-orang profesional mungkin yang mau dia di Pertamina atau di mana gitu. Nah, nanti kita masukin CA-nya itu untuk jadi custom audience gitu. Oke, monggo silakan teman-teman di forum diskusi ya yang mau diskusi, mumpung masih ada kesempatan untuk bisa berdiskusi. Di sini juga banyak guru-guru saya, ada Kang Wildan, ada Ko Ferry, ya kan, ada Coach Eko Wibowo. Halo Kang Eko Ada yang ingin Wibowo. bertanya kan? Ya, ini ada teman-teman di sini, monggo silakan yang mau berdiskusi ya. Kita berikan kesempatan untuk ngobrol dan Saya tanya jawab.
Iya. Halo Kang, saya boleh izin bertanya Kang? Mangga, silakan, Kang. Nah, eh, Kang saya kan ini ya untuk Meta Edge ini tuh tadi dibilang bahwa memang selain kita budgetnya harus tinggi juga dan kita pun harus punya histori konten yang baik lah gitu. Nah, sedangkan saya ini tuh jarang konten, tapi pengen ngiklanin budget yang tinggi gitu. Apakah itu masih tetap efektif untuk harga rumah yang di atas 2M 3M gitu? Oke, siap. Silakan Kang Yusuf. Tadi untuk rumah yang harga 1M, 2M, eh, kalau jarang konten gimana nih? Yang dimaksud eh, apa namanya? Jarang konten itu seberapa jarang, Mas? Wah, udah Kontennya hampir pernah nggak pernah diganti atau disentuh lah gimana? ibaratnya tuh akunnya tuh Ya. Jadi kalau ini pengalaman saya, hanya dibuat-buat. eh, kalau kita itu biasanya bikin yang namanya POV, ya point of interest kan. Itu biasanya dibagi-bagi. Misalnya kira-kira nih kalau yang beli rumah 1-2 M itu kira-kira pekerjaannya apa? Misalnya ada pekerjaannya, ada yang pelaut, ada yang pekerjaannya eh, misalnya apa? Itu kalau pakai pekerjaan POV pakai pekerjaan ya. Nanti kita bisa bikin konten berdasarkan pekerjaannya. Ya, bagaimana ya setelah lelah bekerja akhirnya eh, salah satu harapannya bisa punya rumah dan lain sebagainya. Itu bisa mainkan. Ya, memang tergantung target marketnya ya. Kalau target marketnya misalnya keluarga, berarti kita POV-nya pakai keluarga. Ya, beberapa POV itu nanti di split test untuk dapetin konten yang memang berkualitas. Tapi Mas Yusuf mungkin punya punya apa ya? Insight lain masalah bagaimana nih eh, solusi konten karena emang konten is the king ya Mas Yusuf ya hari ini ya karena Facebook ini kan alat untuk menyampaikan pesan ya dan butuh konten yang memang menarik selalu di testing dan kadang konten itu hari ini winning seminggu lagi biasa bisa nggak winning atau sebulan lagi udah nggak winning itu perlu diganti kontennya gitu ya Mas Yusuf ya atau gimana Mas Yusuf? Oke, saya melanjutkan dari Mas Rendra ya. Udah bener. Jadi kemarin juga pernah kita ngiklanin properti yang 2M 3M. Memang bisa. Tapi memang apalagi nih misalnya jenengan masnya udah punya budget, tetap belajar dulu. Belajar nanti entah entah masnya mau iklan sendiri atau nanti ada timnya yang iklan, kepercayaan tetap saran saya sih bagus tadi misalnya kayak ada programnya dari teman-teman Fatih tadi, saran saya tetap belajar dulu di sana karena kan jangan sampai kita ngelangkah asal ngelangkah ya. Terus kalau misalnya di pengalaman saya sendiri sih, kita udah sampai visit tuh. Memang karena memang budgetnya itu di iklannya beliaunya itu terbatas. Kita juga nggak cuma testing aja, nggak dibayar juga. Yang itu cuma kita ada pengalaman untuk iklan yang 2M 3M itu sampai beberapa visit. Cuma memang pengalamannya adalah untuk produk yang mahal segitu kontennya harus benar-benar bagus. Jadi dia itu ada dua konten. Pertama konten gambar yang 3D itu, yang 3D yang desainnya itu bagus banget. Saya kan memang bukan desainer ya, jadi bukan desainer yang properti ya. Saya desainernya kayak desain-desain kaos, desain dan sebagainya, poster dan sebagainya. Eh, Kalau untuk properti saya nggak ngerti gimana bikin 3D-nya dan sebagainya. Itu bagus banget, real banget. Jadi kayak eh, living room-nya, kemudian bedroom-nya dan sebagainya itu dia desainnya udah bisa keren banget dan bagus. Kemudian dia ada memang bangunan yang udah dibangun. Jadi kalau pengalaman saya itu akan lebih berat. Oh, ya, saya ada iklan juga produk yang belum dibangun rumahnya. Agak berat juga untuk ke penjualan. Kalau yang sampai closing, sampai ada penjualan, pengalaman saya tetap uh, ada rumah yang udah dibangun. Jadi saya iklanin itu dia pakai desain 3D dan ada proses pembangunan, video proses pembangunan. Dia cuma kayak orang review gitu, orang review, ya ini prosesnya sampai sini, ini. Tapi orang itu otentik realnya ada. Jadi
sometimes ketika kita bikin konten tadi, kontennya bener kayak Mas udah ngomong emang harus bervariasi karena kan kita testing. Tapi kalau kontennya emang bagus banget ya bagus Mas. Jadi kontennya bagus, kemudian tambahin autentisitas. Kita kan sekarang ini ya, yang banyak orang nggak ngamatin itu eh, kalau kita ngomong pengiklan zaman dulu kan banyak imajinernya ya. Kita lihat TV dan sebagainya itu banyak imajinasinya. Oh gini harus gini gini. Tapi kalau sekarang itu banyak lebih ke otentik. Nah, otentik itu kita ingin lihat realnya gimana sih? Karena kan orang kan untuk validasi lihat lewat iklan dan sosmed dan sebagainya itu harus lihat realnya. Makanya kalau misalnya rumahnya tuh udah ada proses pembangunan atau udah ada yang jadi, itu sih bagus ada reviewnya. Yaitu review rumah itu dikombin sama 3D dan lain sebagainya, nanti diiklanin. Nah, sama kan authority. Kemudian kalau iklan tuh, oh iya, saya belum sempat ngomong ya, saya lupa. Karena kan nggak pakai kata yang full ya. Jadi ketika kita ngomong branding tadi, video yang bagus tuh ya kita harus beberapa unsur sih. Ini ilmunya kita ambil dari yang pengiklan luar negeri juga, Mas. Jadi emang kita kan harus ada authority-nya, ada bagaimana bikin trust-nya, kemudian bagaimana menariknya. Di nol eh, daya tarik manusia itu makin singkat. Saya tuh bikin video iklan itu cuma 59 detik di bawah 1 menit. Bahkan ada yang cuma, tapi lebih utamanya itu sebenarnya kalau berdasarkan data itu 30 detik pertama. Jadi kalau kalau kita bikin iklan, 30 detik pertama itu harus bisa capture gitu semua. Walaupun nanti kan ada bentuk carousel, ada bentuk satu video itu dan sebagainya. Tapi 30 detik pertama itu bahkan di 3 detik pertama kita ngomong itu tuh harus bikin menarik banget. Jangan pakai logo. Iya, awal videonya jangan pakai logo. Yang bikin menarik itu awal video itu jangan bikin logo, tapi sesuatu yang sangat menarik, kemudian dikasih penjelasan singkat, kemudian masuk lagi ke misalnya authority. Authority itu kalau authority itu misalnya apa ya? Authority itu sesuatu yang bikin trust. Kalau sekitar dulu ada produk yang masuk TV. Nah, produknya itu masuk TV ya, kita iklanin video yang masuk TV itu apa, diiklanin kita itu pernah masuk TV ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada juga uh, testimoni itu meningkatkan authority. Jadi agak sulit, tapi memang kalau jenengan udah ada pembelian rumahnya itu pakai testimoni. Jadi nanti iklannya jalan di video itu, mau entah satu video atau berbagai video, itu bikin yang pertama apa namanya menarik, kemudian dia bikin authority-nya, bikin orang trust, kemudian ada testimoni. Nah, biasanya kalau pakai itu lebih convert nih ke sellingnya, ke penjualannya. Soalnya kalau nggak pakai itu, saya yang kemarin iklan yang 2M, 3M itu, yang properti itu, yang kita bantu juga, ada beberapa visit. Nah, kayaknya penjualannya, saya kan nggak ikutin lagi tuh. Kayaknya penjualannya dialihin ke produk yang lebih murah. Karena kan beliaunya punya beberapa, apa namanya, punya beberapa listing properti ya. Jadi kayaknya, oh nggak masuk yang di sini, tapi masuk ke yang sini. Jadi itu strategi juga ya. Mungkin nanti buat teman-teman, saya kurang tahu detailingnya, nanti mungkin Mas Alfian dan teman-teman Fatih nanti lebih tahu apa namanya gimana punya produk yang mahal tapi biasanya punya produk yang murah juga kayak gitu atau gimana dan sebagainya. Seperti itu sih Mas. Jadi konten sih itu penting. Jadi 5 itu di otak-atik aja. Balik kalau misalnya iklannya dievaluasi iklannya jelek. Oh iklan udah 5 juta nih. Wah leadnya 5 juta atau 10 juta atau berapa leadnya udah berapa ratus tapi kok nggak berkualitas atau nggak ada penjualan, berapa evaluasi berapa bulan kok tetap nggak ada penjualan, karena saya itu rata-rata 3 bulan, jadi lead masuk 3 bulan berikutnya baru terjadi mulai ada penjualan dari bulan awal leadnya, karena memang harus dinurturing dulu ya, dia kan untuk kelas kan untuk produk yang mahal kan nggak sekali orang lihat iklan beli, dia harus cek dulu nih developer nih beneran atau abal-abal atau bermasalah ya. Teman-teman tahu lah, pokoknya saya tentang syuting kalau di developer itu ada developer yang bagus dan ada yang enggak dan sebagainya. Nah itu kan pasti dia teliti dulu kan, kemudian baru bisa dia trust, dia visit beberapa kali, kadang visitnya nggak cuma sekali, kemudian kadang yang lebih ekstrim lagi nih selling itu pernah di saya di orang yang udah sampai dia visit atau apa itu, ini ide sih untuk teman-teman salesnya atau untuk teman-teman deal makernya
itu dia datengin ke rumahnya. Oh ya, rumahnya mana? Oh ya, dia berkunjung, main, silaturahmi. Dan itu terjadi penjualan ternyata. Ya memang tergantung ini masing-masing sih, tekniknya masing-masing. Mungkin itu sih Mas. Its content is the king. Yes, uh, aku pikir sih tetap konten yang menarik dan keren itu berpengaruh besar. Kalau kontennya jelek ya mohon maaf ya, dengan persaingan seperti sekarang ini, kalau kita ngomong zaman dulu mungkin konten asal konten, kita ngomong iklan 2017 sampai 2019 ya, 20 awal itu, konten asal konten mungkin tetap laku penjualannya. Kalau sekarang kan war-nya perangnya udah kayak TV ya. Harusnya kita nggak menjederhanakan konten buat iklan ini, walaupun budget iklan itu lebih murah daripada budget iklan di TV, tapi kadang-kala kita ngeremehin itu kontennya asal-asalan. Ya kita ya kalau teman-teman tahu bikin iklan di TV itu kan ada yang budgetnya puluhan juta, ratusan juta dan sebagainya untuk karena kan yang penting itu sebenarnya bukan di video videonya bagus atau apanya ya, sebenarnya idenya. Ya ini saya kasih cara buat ngetes konten tuh bagus atau enggak sebenarnya untuk iklan. Nah, di bagian perencanaan sama begini, sebelum kita ngomong ke marketing ads-nya, itu diupload aja di IG-nya, pasang aja ke Reels, testing beberapa video. Nah, yang bagus itu yang dipakai buat iklan. Jadi kalau secara organik aja udah bagus, view-nya banyak. Berarti kan ketika di-boost pakai iklan akan lebih gampang karena dia menarik udahan. Nah, jangan bikin satu iklan tok. Oh, jangan bikin satu konten tok karena kontennya harus di testing ya. Kalau nggak ada budget buat testing di Meta Ads-nya, testing di organik dulu, cek yang mana yang paling bagus, pakai yang paling bagus. Kadangkala tipsnya gini, ketika kita bikin konten, kadangkala asumsi kita membuat kita nggak objektif. Kadangkala kita bikin konten tuh, oh merasa yang konten yang ada akunya itu pasti bagus, belum tentu juga. Bisa jadi konten yang kayaknya asal-asalan, tapi itu bagus, ternyata convert ke lead yang lebih banyak dan ke penjualan. Nah, harus testing sih, tetap nggak ada evaluasi tadi, kuncinya kalau di profit, kita mau profit di evaluasinya. Nanti mungkin sama teman-teman Fatih nanti bisa lebih detail lah, itu keren lah pokoknya. Saya juga belajar banyak di sini. Oke, monggo Mas Indra, ada yang tanya lagi, monggo teman-teman. Itu Kang, ada yang tanya di chat banyak tapi jarang mau diajak survei. Itu gimana ngajak surveinya? Mungkin bisa dicek dulu ya. Itu kualitas leadnya gimana di get contact, terus sesuai nggak dengan marketnya? Atau gimana tipsnya? Ini Indra nih sebenarnya yang bisa jawab nih. Chatting, chatting sampai closing ya. Ini kekuatannya di chattingnya malahan. Monggo Kang Isob. Setuju. Nah, itu masing-masing ya. Kalau sebenarnya ini kan di ini ya lebih ke marketingnya ya. Kalau kalau kita ngomong nyambung ke CS-nya, kita ngomong sampai profit kan kita kalau sampai profit tetap harus ngomong CS-nya ya. Sedikit ya kalau saya dulu saya sempat megang maker juga, tapi produknya dan sempat juga ngajarin teman-teman yang buat furnitur itu yang omset 100 juta terus produk kita sendiri ada juga yang produk jutaan itu. Uh, kalau saya sih semua tak simpen dulu, cuma HP-nya mati, punya ribuan kontak saya dulu. Jadi follow up itu sampai diblokir. Ini gimana? Boleh nggak ngomong gini? Tapi berkala ya, jangan tiap hari di follow up. Tapi saya rasa kalau orang tuh udah masuk kontak itu udah ada interestnya. Walaupun kalau punya daya beli atau enggak itu bisa dicek pakai caranya uh, Mas Rendra tadi ya, bisa dicek dikit kontak dan lain sebagainya itu bisa untuk lihat kualitasnya. Tapi kalau bagi saya dulu pengalaman saya untuk yang misalnya udah sampai masuk itu sebenarnya ada interestnya. Entah nih ada daya beli atau enggak, itu kan apa namanya nanti bisa dievaluasi lagi di misalnya dia isi form dan lain sebagainya, sebagainya. Di ini sih Mas, di follow up bertahap aja, disimpan aja. Kalau misalnya dia memang banyak kontak masuk, belum sampai gathering, ya gimana, belum sampai gathering, sebelum sampai visit, ya gimana caranya visit. Itu kan di offeringnya ya, kembali ke perencanaan, kemudian ke ininya, offeringnya mau gimana nih? Oh ya, yang visit dapat
gratis apa? Oh itu ternyata ada di strategi eh, ininya, strategi brandingnya dan sebagainya. Misalnya dapat bonus apa yang mau visit atau yang beli bulan dan sebagainya. Itu kan nanti bisa untuk ditawarin. Kalau di follow up-nya sih, saya sih ada yang ngomong 7 kali, ada yang ngomong 10 kali. Nanti coba dicari ya di Google ya. Ada beberapa cara teknik follow up. Tapi intinya itu kalau dari saya pengalaman sendiri sih follow up tuh ya kalau misalnya dia udah dikontak 7 kali, misalnya dia nggak ada respon belas, ya udah nanti nggak usah dikontak dulu, let aja berapa bulan. Tapi berapa bulan lagi mungkin dikontak lagi karena orang nggak visit itu bukan berarti dia langsung dia bisa dia beli, ada dia nggak sempat atau dia lagi sibuk atau belum ada ini dan sebagainya. Ya udah disimpan aja kontaknya, besok di follow up lagi ketika ada ini. Kita lanjut ke kontak-kontak selanjutnya, iklan lagi atau canvassing lagi ya Mas Indra ya, modelnya kalau organik. Eh, atau iklan lagi. Nah, memang makanya harus ada budgetingnya, terus nanti dicek-cek lagi kualitasnya. Kalau misalnya nih, oh banyak yang kurang respon nih, berarti kan marketingnya dibenerin nih, berarti kualitas lead-nya kurang nih, berarti kan landing page-nya dibenerin, targetingnya dibenerin supaya makin meningkat kualitasnya. Ya, nggak bisa langsung ketemu target market yang langsung jos sih, memang karena setiap industri dan tiap bahkan industrinya sama, produknya beda-beda. Kalau saya ngomong kita ngomong ROI tiap produk kan beda. Saya ada yang ROI-nya beratus 100%, ada yang cuma iklan 150.000, dapat profitnya di atas 10 juta hanya satu orang. Itu kan beda-beda. Ada model bisnis dan sebagainya beda-beda. Terus kalau kita ngomongin produk yang berbeda, kayak gitu sih. Dan memang apa namanya harus di ini untuk budgetnya harus dipikirkan juga berapa sesuai dengan kemampuannya. Oke, ada lagi Mas Tendra? Atau kalau nomor yang sudah survei kita... Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kalau nomor yang sudah survei kita LLA lookalike Lookalike ya? aja. Lookalike audience 1% efektif nggak ya Kang? Oke, kalau jawaban saya LLA itu bagus, tapi sebenarnya kalau yang udah survei itu 50-50. Lumayan, lumayan bagus, bisa lebih berkualitas ketimbang asal, tapi uh, uh, kalau di ini kan kalau di industri lain biasanya penjualan ya 1.000 produk penjualan. Tapi kalau visit saya pernah nyoba juga yang udah sampai visit terus 1.000 di LLA lebih bagus, lebih gampang ketika ketimbang kita testing interest itu ya. Kalau teman-teman punya custom audience lebih enak iklan pakai custom audience sebenarnya, pakai database untuk startingnya udah nggak usah testing testing bagus, tapi maksudnya testing interestnya langsung testing elek lah. Kalau punya lookalike ya, kalau punya audit, tapi PR-nya apakah custom audience-nya itu berkualitas, itu yang jadi PR. Apakah yang visit nih benar-benar berkualitas di produk itu, karena kan ada yang visit di 300 juta nggak bisa juga di lookalike untuk produk salaman. Pasti orang-orangnya beda kan. Makanya, tapi kalau yang visit produk satu eman, mungkin dia akan ke bawah lebih gampang. Wah, ini siap Mas Eko, setuju. Follow up sampai blokir. Ya, eh, karena lead-nya bisa jadi lead dia belinya di bulan-bulan berikutnya. Bahkan kalau properti ini kan teman-teman lebih tahu ya, industri properti malah bisa setahun ini, setahun berikutnya. Ya, saya juga dulu di produk yang jutaan itu saya sempat cuma kayak nggak iklan, broadcast, tiap hari broadcast itu ada penjualan berapa puluh juta itu karena broadcast aja. Jadi sih eh, jangan dibuang sih lead-leadnya, dikelola. Yang mungkin belum bales itu mungkin dia lagi menyusun rencana untuk membeli atau menyusun tabungan dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Mas Hendra. Ada lagi atau ini?
Cukup sih. Hmm? Cukup, cukup. Ada lagi teman-teman mungkin ada yang ini. Waduh, Mas Eko nih follow up sampai blokir. Saya ada closing dari lead tahun kemarin di WA nggak respon. Ujungnya WA tanya unit booking DP harga 400 juta. Iya, iya, iya. Saya itu ada juga loh punya cerita pengalaman teman saya itu closing baru setelah eh, berinteraksi selama 1 tahun. Benar-benar terjadi itu, Kang Eko. Jadi 1 tahun itu baru akhirnya closing itu. Ya. Jadi ya jangan berhenti follow up. Siapa tahu jodohnya bukan bulan ini, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Tahun depannya. Ya kan, kita kan ikhtiarnya kan follow up aja. Ya siapa Iya. tahu, Hmm. ya kan. Jadi kadang apa ya, ngelihat get kontak dia profilnya jelek gitu, tapi tahu-tahu punya duit juga ada aja, ada aja. Makanya jangan underestimate lah gitu. Tetap keep positive thinking, follow up, follow up, follow up, follow up. Hmm. Karena memang pembelian properti itu tidak kayak kacang goreng ya teman-teman ya mindsetnya. Jadi ya kita tetap berburu customer lama, customer baru, tapi customer lama ya kita follow up sewajarnya lah gitu, tetap jaga interaksi. Ya siapa tahu gitu. Dan kadang-kala gini loh, kadang-kala juga kita dapat panen closing itu dari referensi. Tadi kayak Kang Yusuf tuh kan dapat klien dari referensi orang malah yang nggak beli, ya kan. Saya juga sering dapat kayak gitu tuh, ya. Dia nggak pernah ikut workshop saya, tahu-tahu dia ngereferensiin ke orang lain ikut workshop saya. Wah, itu kan namanya rezeki ya. Tapi pasti ada yang kayak gitu, gitu. Monggo teman-teman kalau ada lagi, kalau nggak ada, terima kasih banyak ya Kang Yusuf ya. Eh, Oke. Mudah-mudahan ya jadi amal jariah jenengan lah untuk Siap. sharing-sharing nih sama tentang ngiklan properti ya, iklan properti. Oke. Oke, mungkin eh, Mas Indra atau Mas Indra ini masih ada ya? Eh, Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Eh, saya tutup saja ya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Saya izin live.